Selamat siang, Bapak Ibu peserta simposium. Selamat bergabung kembali di sesi terakhir ya ini ya di rangkaian simposium 2 hari. Di sesi ini nanti akan membahas terkait optimizing the emergency department operation and management. Nanti ada di 3 narasumber. Yang pertama Dr. Ketut, eh, spesialis bedah konsultan trauma dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Kemudian ada Dr. Nur Asikoh, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Kemudian yang terakhir nanti Dr. Surya, spesialis forensik medico legal konsultan yang akan membawakan terkait etik dan aspek legal ya di apa IGD. Jadi 3 materi, yang pertama Dokter Ketut, kemudian Dokter Nur Asiko, kemudian Dokter Surya. Kita menyapa dulu mungkin narasumber Dokter Ketut. Apakah suara saya terdengar jelas? Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dr. Frans. Baik, Terdengar jelas. baik. Suara saya dengar jelas nggak? Jelas, Dokter, jelas, cukup jelas. Terima Baik, kasih. Selamat siang. waktu 20 menit, Dokter. Nanti untuk materi pertama terkait patient flow management in emergency department. Mungkin nanti untuk sesi diskusi setelah 3 narasumber memaparkan materi ya. Nanti baru 20 menit, kemudian di akhir sesi diskusi 20 menit. Untuk menyingkat waktu mungkin kami persilakan Dokter Ketut untuk memulai. Untuk materi dari Dokter Ketut atau dari panitia ya, Dokter? Dari saya sendiri. Oke, baik. Silakan waktu 20 menit, Dokter, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak, Ibu sejawat sekalian. Jadi pada siang hari ini, saya kebetulan ini mandat dari Ketua PP PABI kami untuk ditugaskan untuk ikut bergabung dalam simposium yang diacarakan pada hari ini. Jadi kebetulan saya juga bertugas di ruang emergensi di UGD Rumah Sakit Prof. Murah. Jadi saya ditugaskan sesuai dengan topik yang ditugaskan dari panitia tentang manajemen alur pasien di Departemen Gawat Darurat. Saya di sini, saya bukan orang manajemen, jadi saya mencoba berbagi sharing pengalaman saja apa yang kita lakukan di unit gawat darurat sehubungan dengan pasien-pasien yang kita tangani di unit gawat darurat. Baik, kalau kita melihat situasi kondisi pelayanan kita di instalasi gawat darurat maupun departemen gawat darurat, ada yang menyebutkan unit gawat darurat, ini sebetulnya merupakan, kalau boleh saya umpamakan, bahwa UGD ini adalah merupakan pencitraan, performan dari suatu rumah sakit. Karena betul-betul pelayanan yang kita lakukan di UGD betul-betul mencerminkan bagaimana kualitas daripada suatu rumah sakit yang akan diminati oleh pasien-pasien yang datang ke rumah sakit yang bersangkutan. Jadi kalau boleh saya umpamakan bahwa di UGD ini adalah, kalau kita umpamakan sebagai restoran, bahwa UGD ini adalah merupakan dapurnya suatu restoran. Jadi bagaimana pola masak, bagaimana koki bekerja di UGD ini betul-betul akan memberikan kualitas pelayanan yang kita harapkan, terutama akan meningkatkan performa daripada setiap rumah sakit. Nah, melihat pelayanan di UGD yang situasi gawat darurat, tentunya di sini betul-betul situasi yang gawat yang betul-betul memerlukan respon time. Nah, di sini yang saya tekankan adalah respon time kita. Jangan sampai apa yang terjadi selama ini, contoh seperti yang kita sebut sebagai bottleneck fenomen. Jadi antrean pasien-pasien yang untuk mendapatkan pelayanan di UGD, jangan sampai terjadi antrean di UGD. Begitu juga bed block yang sering kita dengar atau boarding. Kita sering pasien sudah tertangani, sudah dilakukan tindakan, menunggu ruang perawatan, kadang-kadang harus menunggu lagi. Di sini terjadi bed block.
kemudian apa yang kita sebut dengan batching. Jadi pada situasi kondisi, terutama staf medis kita, terutama dalam take over pasien-pasien yang pasien-pasien yang memerlukan perawatan selanjutnya, kadang-kadang menunggu siklus pergantian. Kadang-kadang di sini muncul permasalahan sehingga terjadi penundaan, sehingga terjadi juga antrean di UGD yang semestinya jangan sampai terjadi overcrowding lah di UGD. Bagaimana kita memfasilitasi jangan sampai hal ini terjadi, bagaimana upaya kita. Salah satu upaya di dalam pelayanan di UGD, salah satunya adalah tentang bagaimana kita membangun sistem yang efektif, yang efisien, sehubungan nanti tentang alur pasien. Nah, tentunya di sini jadi catatan di sini peran kita semua, dalam hal ini saya bagi dua, bahwa peran dari medical support, tim medis kita, baik itu dokter, paramedis, perawat, kemudian penunjang-penunjang lain, harus betul-betul mempunyai pandangan misi yang sama di dalam pelayanan di UGD. Nah, setelah itu jangan lupa manajemen support. Ini sangat penting sekali. Karena kalau kita melihat beberapa rumah sakit, justru peran manajemen support ini sangat penting sekali. Tentang penyediaan sarana, prasarana, apapun yang dibutuhkan tentang kepentingan, keperluan di pelayanan UGD, sangat-sangat diperlukan support dari manajemen. Baik itu sarana, prasarana, alat, obat, dan lain sebagainya. Disinilah, jadi peran semua mempunyai pandangan yang sama, sehingga pelayanan jangan sampai terjadi apa yang menjadi permasalahan kita selama ini. Inilah harapan kita. Jadi kebetulan saya ditugaskan tentang bagaimana kita mengatur alur atau flow patient di unit gawat darurat. Oke, seperti kita ketahui bahwa pasien-pasien yang di UGD pasti dalam situasi emosional yang cukup tinggi pada pasien-pasien yang datang, terutama juga keluarga yang datang mungkin membutuhkan pelayanan yang harus cepat, harus segera. Tentunya disinilah muncul permasalahan-permasalahan. Ya, ini berkaitan dengan situasi kondisi kita di emergensi. Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa situasi gawat darurat yang memerlukan kita betul-betul siap dengan membangun sistem, dengan betul-betul sumber daya yang ada. Kita betul-betul bagaimana memfasilitasi dalam pelayanan sehingga memberikan pelayanan yang berkualitas di UGD itu. Jadi kalau melihat saya mencoba untuk bagaimana perjalanan atau alur pasien yang ideal, baik di UGD-nya sendiri maupun setelah penanganan di UGD ke ruang perawatan maupun ruang tindakan maupun ruang ACU kalau diperlukan, atau mungkin pasien bisa dipulangkan. Ini kalau kami di Rumah Sakit Prof. Ngurah mencoba memakai dengan membangun model 211. Model 211 ini bahwa di dalam 2 jam pertama di dalam pasien penanganan, baik mulai dari masuk, registrasi, lakukan triase, kemudian kita melakukan penanganan awal, baik itu pemilahan, baik ke ruang yang akut atau perlu ruang resusitasi, ruang perawatan maupun pasien pulang. Ini betul-betul kita harus mengukur. Jadi mengukur respon time kita upayakan dalam hal ini kita mencoba 2 jam. Jadi 2 jam mulai pasien enter masuk ke UGD, registrasi, trias, kemudian penanganan, sampai ke ruang perawatan selanjutnya, sampai ke ruang perawatan, itu diharapkan 2 jam, kemudian kita menunggu ruang perawatan 1 jam, sampai betul-betul tiba di ruang perawatan maupun ruang tindakan, harus 1 jamnya harus selesai. Inilah harus terukur ini semua. Jadi untuk bagaimana kita mengefisienkan waktu, jangan sampai pasien-pasien tertunda dalam hubungan dengan alur-alur untuk perawatan penanganan selanjutnya. Disinilah, jadi betul-betul pemahaman yang kita semua, staf medis kita, semua yang bekerja di UGD ini harus memahami waktu respon time ini adalah betul-betul kata harus strict hubungan waktu untuk kepentingan pasien, jangan sampai pasien itu terjadi boarding atau terjadi penumpukan pasien maupun backlog seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian sehubungan dengan model, sebetulnya prinsip di unit gawat darurat ini melayani pasien yang gawat darurat, betul-betul gawat darurat. Sedangkan yang bukan gawat darurat sebetulnya
betul-betul di sini jangan sampai unit gawat darurat itu dipakai untuk perawatan atau penyedia perawatan alternatif, contohnya pada pasien-pasien yang tidak perlu masuk UGD, jangan karena di pelayanan, contoh pokoknya poliklinik yang terlalu penuh dibawa ke UGD, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi betul-betul emergensi di ruang unit gawat darurat betul-betul untuk melayani pasien-pasien yang darurat benar. Kemudian kita mengupayakan bagaimana kita di dalam perawatan pelayanan pasien yang kita tangani di UGD itu betul-betul disederhanakan, jangan sampai terjadi duplikasi assessment maupun di dalam pengobatan. Nah, di triase dan registrasi di sini penting sekali. Jadi saya ingin menekankan triase dan registrasi ini betul-betul respon time kita kalau bisa di bawah 5 menit. Kita harus cepat di sini registrasi. Maka kita harapkan nanti di ruang UGD itu tersedia ruang registrasi yang menyatu di dalam suatu area service di UGD. Sehingga betul-betul kita registrasi cepat, jangan sampai melebihi dari 5 menit. Begitu juga melakukan trias. Jadi dokter-dokter UGD ini betul-betul dokter-dokter yang siap dipakai di emergensi, betul-betul bersertifikat tentang emergensi, sehingga melakukan trias dengan cepat untuk kepentingan distribusi perawatan pelayanan selanjutnya. Apa pasien betul-betul memerlukan tindakan resusitasi atau tidak? Pasien ini kondisi akut atau subakut, atau pasien ini sudah mungkin bisa keluar dari rumah sakit, yang kita sebut sering dengan harus menyediakan ada ruang khusus untuk tentang fast track ini. Di dalam 2 jam, perhitungan 2 jam ini pasien sudah dipulangkan, tapi tetap menjaga kualitas pelayanan kita. Nah, di sini nanti ada di dalam UGD nanti kita menghadap dari rumah sakit di luar bahwa kepentingan-kepentingan juga di dalam kita mentrias registrasi, ada kita menyiapkan suatu ruang-ruang khusus, ruang-ruang tambahan di dekat atau mungkin dekat berdampingan dengan unit gawat daruratnya, contoh seperti ruang perawatan singkat. Kemudian kalau kita melihat ada, kalau di luar kita melihat adanya suatu tempat yang namanya ruang transit. Disinilah peran nanti ada perawat senior yang bertanggung jawab tentang bagaimana mengatur flow daripada pasien-pasien yang begitu datang, trias, kemudian sampai ke perawatan selanjutnya. Di sini peran triase dan registrasi ini membutuhkan respon time yang betul-betul cepat. Jangan sampai terjadi seperti kita pernah Rumah Sakit Prof. Ngurah Hati menaruh ruang registrasi di luar area UGD, sehingga keluarga pasien atau petugas harus keluar dari area UGD untuk registrasi. Ini akan menghambat juga di dalam respon time kita untuk memberikan pelayanan kepada pasien-pasien yang datang di UGD. Hal ini kita betul-betul upayakan langsung di area UGD-nya. Kemudian ada perawat khusus, perawat senior dalam hal ini, perawat yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk mengatur jangan sampai terjadi antrean di UGD. Ini peran perawat senior sangat penting sekali. Jadi peran mereka ini adalah memonitor betul situasi, kondisi apa yang terjadi di unit gawat darurat. Mana yang harus segera dibawa ke ruang yang betul-betul. Kalau ruang resusitasi biasanya pasien-pasien yang betul-betul true emergency, baik itu surgical maupun non-surgical atau medical di sini. Ini biasanya langsung ke ruang resusitasi. Sedangkan pada pasien-pasien yang akut maupun subakut yang lainnya, inilah peran daripada perawat senior atau perawat inisiatif klinis ini harus berperan penting dalam mendistribusikan pasien-pasien selanjutnya. Ini perannya sangat penting, harus ada di UGD itu ada namanya perawat senior yang mengatur, yang mengontrol pendistribusian pasien-pasien yang masuk ke UGD. Begitu di ruang resusitasi. Nah, di sini kita didesain di ruang UGD itu betul-betul kita mempunyai ruang resusitasi yang merupakan respon time, kan ada 0 time, 0 menit. Jadi betul-betul kita dalam direct, begitu pasien yang memang butuh resusitasi harus langsung ke ruang khusus yang kita siapkan di ruang resusitasi. Nah, ruang resusitasi ini betul-betul kita siapkan dengan tim yang betul-betul terlatih. Tim yang terlatih dalam hubungan dengan mampu melakukan tindakan resusitasi emergensi, baik itu masalah traumatologi maupun masalah medikal yang membutuhkan resusitasi yang segera. Ini harus ada pedoman, ada SOP yang jelas. Kalau kita di rumah sakit Prof. Ngurah, biasanya kita pakai resus call, kita istilahkan resus call. Berarti tim sudah ready, siap
begitu ada pasien yang membutuhkan resusitasi. Dengan timnya lengkap, dengan fasilitas sarana prasarana harus sudah tersedia di ruang resusitasi ini. Ini betul-betul respon time ini harus cepat. Kalau kami di trauma, di bedah, respon time di dalam resusitasi kita pakai istilah dengan platinum 10 menit. Jadi dalam 10 menit pasien itu sudah selesai kita lakukan resusitasi, pasien itu segera kalau seandainya diperlukan tindakan pembedahan harus langsung masuk bedah. Jadi respon time kita di sini memang zero, tapi kalau membutuhkan tindakan harus dalam hitungan 10 menit harus sudah sampai ke ruang tindakan atau ruang tindakan pembedahan atau ruang operasi. Ini hubungan dengan ruang resusitasi ini harus dibangun. Di setiap UGD itu harus ada ruang resusitasi, baik untuk kepentingan medikal maupun pasien traumatologi. Nah, penilaian streaming senior di Departemen Gawat Darurat, hampir ini sama. Jadi di sini peran perawat senior di sini lebih, kalau saya lebih memilih adanya dokter, seorang dokter sebagai manager of duty-nya, MOD-nya. Jadi betul-betul kemampuan pasien di sini, kemampuan sejawat dokter yang berada bertugas dalam assessment awal pasien yang masuk UGD itu betul-betul harus mempunyai kemampuan. Ya, di sini bersifatnya fleksibel. Fleksibel dalam artian dia akan mengarahkan kemana. Tergantung kemampuan, tergantung daripada pasien atau kasus yang dihadapi. Jadi di sini betul-betul kita sebut sebagai adanya zona streaming, ya, zona streaming yang bertugas adalah manager on duty-nya, dokter di sini. Ini kita patok, kita betul-betul terukur di sini dalam 2 jam harus sudah mendapatkan perawatan selanjutnya, baik itu dalam situasi akut maupun subakut, bahkan kalau memang diperlukan tindakan ACU maupun tindakan pembedahan yang diperlukan. Ini betul-betul di UGD ini disiapkan seorang dokter yang betul-betul mempunyai kemampuan untuk mendistribusikan pasien-pasien kemana alur-alur yang harus segera dibawa selanjutnya. Nah, pada perawatan akut di sini tata laksana untuk kondisi pasien akut ini sebetulnya prinsip prosesnya bertujuan untuk bagaimana mengefisiensikan mulai dari pemeriksaan, mulai melakukan tindakan sampai melakukan mentransfer pasien perlu perawatan akut maupun yang berpotensi tidak stabil atau pasien-pasien yang kompleks yang kemungkinan akan berubah. Mungkin akut akan memerlukan tindakan masuk ruang ICU, mungkin dalam situasi akut yang memerlukan tindakan pembedahan emergensi. Di sini peran perawatan akut nanti di sini. Kemudian jalur fast track. Nah, kita di sini biasanya kalau kita di rumah sakit Prof Murah kita siapkan ruang yang tidak cukup besar, yaitu untuk pasien-pasien untuk fast track atau yang sering juga kita sebut dengan fast emergency, bahwa pada pasien-pasien yang begini harus kita tangani cepat, bahwa pasien yang biasanya yang tidak kompleks dan tidak memerlukan tindakan-tindakan lebih, pasien-pasien yang kemungkinan akan ambulatorial atau pasien-pasien yang bisa kita polikliniskan. Ini dalam hitungan juga 2 jam harus sudah pulang. Jadi jangan sampai fast track ini sampai menunggu di UGD, pada pasien ini harus segera kita pulangkan karena sudah bisa untuk pasien dengan poliklinis. Pada pasien subakut di sini juga sama seperti tadi. Jadi betul-betul assessment awal daripada dokter UGD itu, kemudian ada zona penanganan awal apa yang dikerjakan. Kemudian ini pada pasien-pasien biasanya dalam kondisi sudah mulai dalam keadaan stabil biasanya. Ini membutuhkan kadang perlu observasi. Jadi pasien-pasien begini kadang-kadang kalau sudah subakut kita harus segera, di sini tidak boleh lama-lama di ruang UGD. Biasanya kita menyiapkan seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita menyiapkan ruang dekat di UGD itu seperti ruang perawatan singkat sementara untuk kepentingan observasi, kemudian tindak lanjut selanjutnya. Nanti saya di dalam denah akan saya lebih gampang untuk menyampaikan. Nah, ini model dari 211 ini ada dari Rumah Sakit Darwin Australia. Sebetulnya kita bagaimana di dalam 4 jam pasien di UGD itu harus sudah pindah, sudah mendisposisikan baik itu ke ruang perawatan, baik itu ruang ICU maupun ke ruang tindakan selanjutnya.
Jadi hitungan dalam 2 jam pertama, jadi betul-betul di dalam diagnosa, rencana penata laksanaan ini harus selesai dalam 2 jam. Kalau sudah selesai, itu kalau memang diperlukan penunjang atau memerlukan konsultasi, dokter spesialis, dan lain sebagainya, ini kita siapkan waktu 1 jam. Jadi ini semua terukur. Jadi tidak ada wasting time di sini. Jadi ini 2 jam pertama, kemudian 1 jam, sampai betul-betul pasien itu sampai ke ruang perawatan untuk tindakan atau perawatan selanjutnya. Ini kita pakai model 211. Ini adalah untuk mengefisienkan, jadi betul-betul kita terukur, jadi staf kita bahwa kita dalam hitungan jam, 2 jam harus sudah selesai, 1 jam selanjutnya bahwa pasien ini sudah mungkin masuk ke ruang perawatan. Jadi tidak ada tertunda. Ini model yang, nah ini salah satu contoh ya, kalau seandainya pasien menunggu boarding time, bed block, pasien di ruang UGD, kita siapkan ada unit rawat inap singkat. Biasanya berdampingan dengan unit gawat darurat. Ini kepentingannya betul-betul sangat bermanfaat sekali, apa yang kalau kita di rumah sakit Prof Murah kita pakai istilah RAPU. Jadi Rapid Assessment and Planning Unit. Jadi ada unit rawatan singkat, bahwa kita kadang-kadang memerlukan observasi, kadang-kadang pasien kita memerlukan pemeriksaan, contoh pemeriksaan endoskopi, kolonoskopi, dan lain sebagainya, yang membutuhkan waktu yang singkat. Sehingga dalam 24 jam, tidak lebih dari 24 jam, pasien itu sudah ada assessment, sudah ada rencana tindakan yang jelas, atau pasien sudah bisa dipulangkan. Nah, disinilah ada unit yang betul-betul kita siapkan, jangan sampai terjadi penumpukan pasien di unit gawat darurat, kita siapkan suatu ruangan khusus untuk perawatan singkat. Ini kalau memungkinkan di suatu rumah sakit, disiapkan seperti itu. Juga tambahan lagi ada ruang transit sebetulnya. Ada ruang transit hampir fungsinya tapi lebih simpel lagi daripada ruang perawatan singkat. Karena ruang transit itu adalah pasien yang menunggu untuk masuk ke ruang perawatan. Hanya ditransitkan untuk pindah sementara di ruang transit, pasien sudah siap langsung masuk ke ruang perawatan. Sehingga betul-betul di UGD itu tidak ada namanya pasien yang tidak menunggu antrean. Nah, inilah pentingnya sekarang ada upaya-upaya bagaimana kita mencegah atau meminimalkan deadlock, meminimalkan boarding di unit gawat darurat. Nah, seperti itulah. Jadi ada salah satu solusi di dalam untuk mengatasi overcrowding nanti di unit gawat darurat. Nah, ini saya Mohon maaf, singkat dokter. saja Waktu jalur tinggal 1 menit. pasien-pasien. Ini adalah saya ingin membagi bahwa ini medical support, seperti inilah peran di medical support. Mulai dari pasien masuk penanganan, penata laksana selanjutnya, sampai ke tindakan maupun ke ruang perawat, baik itu ruang intensif maupun ruang perawatan biasa. Ini peran dari medical support di sini. Kemudian begitu juga di sini ada peran manajemen support. Nah, di sini maka saya bilang ini cukup banyak sekali peran dari manajemen support. Mulai pasien masuk ke UGD, menyiapkan area khusus ya. Itu ada area untuk satpam, ada penerimaan pasien, bentuk data, kemudian menyiapkan sarana-sarana yang lainnya. Begitu juga di ruang perawatan, di ruang pelayanan di UGD, sarana-sarana yang apa yang diperlukan sampai ke ruang tindakan maupun sampai pasien di ruang perawatan ataupun pasien akan pulang. Jadi betul-betul dua support ini adalah medical support dan manajemen support ini sangat penting sekali sehubungan dengan bagaimana kita mengoptimalkan pelayanan yang berkualitas di unit gawat darurat. Kemudian nah inilah saya pribadi mencoba mendesain ya unit gawat darurat apa yang ada di Rumah Sakit Prof Murah ini. Jadi saya mendesain sedemikian rupa, saya ada tambahan-tambahan sedikit. Nah, sehubungan dengan mulai pasien masuk, alur itu mulai pasien masuk, betul-betul masuk, kita trias, langsung registrasi di sini. Registrasi ini harus berdekatan, berdampingan di sini dengan triase, berdampingan untuk pelayanan-pelayanan yang lain. Karena ini sangat dibutuhkan respon yang cepat, seperti saya katakan tadi, di bawah 5 menit registrasi harus sudah selesai. Begitu juga ada berdampingan depo farmasi. Karena kebutuhan alat, obat, saran, dan lain sebagainya yang dibutuhkan, terutama kepentingan di dalam resusitasi, bahwa kita betul-betul tidak mengamprah lagi, karena
sekarang birokrasi untuk mengampak alat sarana obat-obatan, sekarang eranya BPJS harus gimana efisiensi, jadi betul-betul harus ngamprah dulu dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau di unit gawat darurat, kalau sudah disiapkan depo farmasi, jadi semua kebutuhan sarana prasarana harus bisa segera terpenuhi sehingga tidak ada lagi hambatan di dalam proses pelayanan. Jadi peran triase, kemudian pasien kalau memang itu betul-betul true emergency perlu membutuhkan resusitasi, langsung ke ruang resusitasi, baik itu surgical maupun medical. Kita gabung dulu, kita pisah khusus untuk resusitasi di surgical resuscitation. Tapi sekarang kita jadikan satu dengan medical. Langsung ke ruang resusitasi. Kita mempunyai beberapa dan 3-4 tempat lokasi untuk ruang resusitasi khusus dengan perangkat alat yang harus betul-betul maksimal di sini. Kita harapkan betul-betul di rumah sakit itu, semua rumah sakit terutama unit gawat daruratnya menyiapkan ruang resusitasi khusus dengan sarana prasarana yang lengkap kalau memungkinkan. Nanti kita pilih ada pasien yang betul-betul medical kah atau surgical. Surgical hubungan dengan trauma maupun non trauma yang benar-benar akut yang memerlukan tindakan selanjutnya, entah pasien laparotomi, pasien pada apendisitis akut, peritonitis dan lain sebagainya juga masuk di sini di ruang rawat. Kita pilih antara trauma dan non trauma. Kita siapkan ruang pre-operasinya, ada siapkan ruang tindakan-tindakan bedah minor untuk memasang gip dan lain sebagainya, maupun menjarit. Di sini harus disiapkan ruang juga. Ini akses pre-op ini nanti alurnya harus cepat langsung masuk ke ruang operasi. Bisa kalau pasien betul-betul meresusitasi perlu tindakan pembedahan, kita langsung akses ke ruang OK. Jadi ruang-ruang ini betul-betul akses kita biar jadi alur biar cepat, tidak ada hambatan-hambatan di dalam proses nanti dalam hubungan dengan pengiriman pasien mulai dari ruang resusitasi maupun nanti dari ruang resusitasi menuju ruang operasi, pasca operasi kalau memang diperlukan ACU perawatan intensif masuk ke ruang intensif. Atau habis resusitasi pasien-pasien medikal yang habis dilakukan resusitasi mungkin membutuhkan perawatan intensif, direct bisa langsung ke ruang intensif. Begitu juga selanjutnya untuk pasien-pasien yang non betul-betul bukan untuk menunggu perawatan bisa langsung ke ruang rawat inap. Nah, disinilah tambahan yang perlu kita pikirkan bersama. Kita harus membuat suatu ruang transit. Jadi untuk mengurangi overcrowding yang terjadi di baik di medical maupun di surgical. Transit sementara untuk pasien akan selanjutnya untuk dikirim ke ruang perawatan. Begitu juga kita mempunyai ruangan perawatan singkat. Ruang perawatan singkat ini juga untuk mengendalikan jangan terjadi juga overload di UGD, kita masukkan di sini dalam 1 kali 24 jam harus sudah ada tindakan, harus ada assessment, harus sudah ada terapi. Atau kalau memang perlu perawatan, kita langsung ke ruang perawatan. Begitu juga Mohon maaf didesain. dokter, Ya, dokter Ketut, waktu sudah habis dokter, mungkin ya, bisa ya. agak Oke, ditutup ada lagi. ruang penunjang, ada radiologi, lab, dan lain sebagainya. Ini kalau pra-hospital, kami di trauma sudah membangun sistem bagaimana pelayanan penanganan kita, alur-alur pasien kita di pra-hospital. Ini sangat penting sekali, pra-hospital sangat penting sekali bahwa baik kita kalau penanganan kita betul-betul baik di pra-hospital, masuk ke rumah sakit akan memberikan outcome yang lebih bagus. Ini harus membangun sistem. Peran ambulan di sini kita harus upayakan. Jadi bukan pasif lagi, bahwa ambulannya harus aktif, proaktif. Di mana ada kejadian, ambulan harus berangkat, langsung melakukan tugas resusitasi apa yang dikerjakan. Ini jelas sudah ada SOP-nya jelas. Sehingga untuk merujuk pasien untuk dibawa ke pusat rujukan maupun rumah sakit kabupaten dan rumah sakit terdekat ada SOP yang jelas. Ini alur dari pra-hospital yang bisa saya sampaikan. Nah, ini situasi kondisi kita, ruang resusitasi kita, ruang tindakan kita di rumah sakit Prof. Ngurah. Sekilas saja. Jadi simpulan Pak, betul-betul untuk mendapatkan suatu pelayanan yang berkualitas, yang bermutu di unit gawat darurat dan Departemen Gawat Darurat ini, keterlibatan unsur pimpinan eksekutif di sini betul-betul dari direktur, direksi, dan jajarannya harus betul-betul mensupport apa yang kita sampaikan tadi. Kita membangun koordinasi yang strategis. Apa-apa yang perlu kita koordinasikan di masing-masing lini, masing-masing unit maupun ke instalasi. Kemudian manajemen data ini penting sekali, data kita harus betul-betul bagaimana data yang
real yang terjadi di UGD untuk kepentingan nanti strategi apa yang kita harus ambil. Nah, ini performa kinerja mutu ini harus semua berorientasi bahwa kita betul-betul di dalam pelayanan unit gawat darurat mementingkan kinerja mutu sekarang harus dikejar di sini. Baik, itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada banyak nanti diskusi kita, karena saya betul-betul juga bukan orang manajemen, jadi saya menyampaikan share apa yang terjadi, apa yang kami lakukan di unit gawat darurat di Rumah Sakit Permura. Baik, terima kasih, Moderator. Terima kasih, Dokter Ketut. Saya yakin sangat menarik dan mungkin eh, para peserta simposium pasti sudah banyak pertanyaan ya. Tapi kita simpan dulu. Dokter Ketut, mohon masih bisa bergabung ya nanti di akhir Baik, siap. dua sesi lagi, nanti di sesi diskusi kita kumpulkan pertanyaan di akhir sesi nanti biar seru ya. Sesi kedua, Dokter Asiko, spesialis penyakit dalam, konsultan, sudah siap, sudah bergabung ya. Selamat siang, Dokter Asiko. Selamat siang. Ye, Dokter Asiko akan menyampaikan terkait palliative care di IGD ya, Dokter ya. Waktu 20 menit, Dokter. J, Untuk materi dari dokter atau dari panitia ya? Dari dokter? Ye. saya coba share Kami screen ya. Baik, kami persilahkan, Dokter. Oh, sebentar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari tim Paliatif Sarjito akan sedikit sharing kepada Bapak Ibu semua tentang perawatan paliatif di setting emergency department atau IGD ya. Tadi kita sudah menerima materi dari Dr. Ketut. Dr. Ketut sudah banyak sekali menyampaikan tentang sedikit banyak prinsip-prinsip yang kita bisa optimalkan di layanan emergency department kita. Dan harapannya dengan sedikit sharing tentang perawatan paliatif ini, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan sedikit informasi bagaimana peranan perawatan paliatif yang bisa kita terapkan di pasien-pasien emergensi kita. Baik, saya awali dulu. Ini salah satu kasus, ya kebetulan juga beberapa waktu yang lalu pasien ini masuk ke IGD Sarjito, kemudian akhirnya pasien dirawat di bangsal paliatif kami sampai akhirnya meninggal. Jadi kasus ini pasien laki-laki 66 tahun dengan keluhan utama waktu itu dikonsulkan ke kami tim paliatif masuk ke rumah sakit dengan kejang pada pasien post ROSC. Jadi ketika masuk di IGD pasien tiba-tiba mengalami cardiac arrest, kemudian sudah dilakukan RJP dan akhirnya sempat ROSC dan pada akhirnya dari teman sejawat anestesi pasien ini dikonsepkan sebagai paliatif karena kebetulan didapatkan DNR pada pasien ini ketika dilakukan proses resusitasi di IGD. Untuk riwayatnya, pasien ini tegak tahun 2022 sebagai pasien dengan CA laring dan sebenarnya sempat direncanakan kemo, tapi ternyata kondisinya malah masuk ke UGD dalam kondisi mengalami perburukan. Dan ini adalah diagnosis saat di IGD CA laring stadium 4 yang diketahui dengan metastasis paru, dengan problem masuk waktu itu ada hiponatremi dan anemia, dan ada post ROSC, penurunan kesadaran, kemungkinan related dari hipoksemianya, ada kejang juga, dan juga ada gangguan ginjal ya. Dan dari saat itu diputuskan karena keluarga sudah memutuskan DNR, pasien kemudian konsepnya adalah paliatif. Ya, jadi saya akan sedikit membahas apa sih yang disebut sebagai perawatan paliatif dan bagaimana peranan kita apabila kita menemukan pasien-pasien dengan ternyata disebut sebagai pasien dengan kondisi paliatif. Apa yang bisa kita optimalkan? Nah, ini sedikit mengenai apa itu perawatan paliatif. Jadi kalau kita bicara paliatif,
asal katanya adalah palliate ya. Palliate itu jubah ya. Jadi kalau harapannya seseorang itu diberikan jubah, dia akan merasa lebih nyaman, terlindungi. Nah, perawatan paliatif ini targetnya adalah tidak hanya ke pasien, tapi harapannya ke keluarga. Ya, misalnya untuk pasien adalah kualitas hidup yang lebih baik, dan apabila ternyata kita memperkirakan pasien ini dalam waktu dekat akan meninggal, target kita berikutnya adalah kematian yang bermartabat. Dan tentu saja untuk keluarga, kita harapannya bisa memberikan dukungan bagi keluarga dalam menghadapi penderitaan, ya. Dan kapan idealnya perawatan paliatif ini diberikan pada pasien kita? Memang idealnya adalah dimulai sejak pasien didiagnosis ya. Jadi harapannya memang kita bisa membantu DPJP ketika mungkin pasien-pasien masih dalam tahap fase denial tentang diagnosisnya. Jadi kita bisa membantu untuk menjelaskan. Kemudian juga mengenai terapi, kita juga bisa membantu pasien maupun keluarga untuk memilih apa yang paling pas untuk pasien ya dalam menjalani sakitnya. Nah, jadi dengan perawatan paliatif ini harapannya bisa mengurangi keparahan atau ketidaknyamanan penyakit tanpa tentu saja menghilangkan penyebab. Karena untuk menghilangkan penyebab ini tentu saja perawatan kuratif yang akan lebih tepat ya. Jadi ini misinya mengurangi penderitaan pasien dan memberikan dukungan pada keluarga ya. Jadi penderitaan ini bisa karena gejala fisik, gejala psikologis, ataupun kesulitan sosial, dan yang terakhir masalah spiritual. Berikut sedikit banyak tentang prinsip dasar perawatan paliatif ya. Jadi ada banyak aspek sebenarnya yang bisa kita berikan pada pasien-pasien paliatif. Tentu saja yang pertama tentang gejala. Jadi kita bagaimana memaksimalkan tata laksana nyeri ya. Nyeri merupakan gejala yang paling sering pada pasien paliatif dan gejala-gejala lain. Kemudian menghormati kehidupan, dan tentu saja menganggap kematian sebagai proses yang normal, dan tentu saja tidak bertujuan untuk mempercepat ataupun menunda kematian. Dan berikutnya menghindari tindakan yang sia-sia dan menempatkan pasien sebagai pusat dalam pengambilan keputusan. Perawatan ini juga mengintegrasikan banyak aspek seperti psikologi, emosional, spiritual, dan sosial dalam memberikan perawatan baik kepada pasien, keluarga, dan pelaku rawat dengan tentu saja memperhatikan aspek budaya. Ya, karena budaya kita dengan budaya di luar tentu saja sangat berbeda. Dan berikutnya menyediakan sistem dukungan agar pasien dapat hidup seaktif mungkin sampai meninggal dan menyediakan sistem yang mendukung keluarga dan pelaku rawat untuk menghadapi kondisi yang ada bahkan sampai setelah pasien itu meninggal. Dan yang terakhir, di perawatan paliatif tentu saja digunakan pendekatan oleh tim ya interdisiplin untuk memenuhi kebutuhan pasien dan keluarga ataupun pelaku rawat. Nah, berikutnya adalah bagaimana apakah perawatan paliatif ini penting pada setting perawatan di unit gawat darurat. Data yang ada menunjukkan ya di penelitian di US bahwa 50% populasi dengan usia lebih dari 65 tahun ini minimal ya satu kali istilahnya berkunjung, istilahnya masuk ke UGD dalam 1 bulan terakhir kehidupan. Jadi kalau dilihat 1 bulan terakhir kehidupan tuh hampir 50% populasi usia lebih dari 65 tahun ya. Di mana dari lebih dari 50% ini 77%-nya dirawat di rumah sakit dan ternyata 60%-nya meninggal di rumah sakit. Sedangkan kalau pada kunjungan IGD 6 bulan terakhir kehidupan itu ternyata lebih tinggi ya 75%. Nah, bagaimana kalau kita bicara populasi kanker ya? Studinya ternyata tetap tinggi Bapak Ibu bahwa 80% ya kunjungan IGD itu dalam 6 bulan terakhir kehidupan pada pasien-pasien kanker. Dan lebih dari 50%-nya ini kunjungannya lebih dari 1 kali. Dan yang terakhir dalam 2 minggu terakhir kehidupan ternyata cukup banyak 34% kunjungan pasien kanker ini ke unit gawat darurat. Nah, kalau di US ya di Amerika Serikat dikatakan bahwa tingginya angka kunjungan ke unit gawat darurat saat akhir hayat ini dengan semakin tinggi menunjukkan indikator yang buruk
dari perawatan akhir kehidupan ya. Nah, kalau untuk di Indonesia mungkin kita sedikit berbeda ya konsepnya karena mungkin ada aspek budaya, aspek sosial, aspek religi yang mungkin berperan di situ. Nah, sebuah studi ya menunjukkan bahwa dengan adanya penapisan kebutuhan perawatan paliatif dan juga adanya inisiasi perawatan paliatif di unit gawat darurat akan memberikan kurang lebih 23% penurunan angka kematian di rumah sakit, kemudian tentu saja menurunkan length of stay, penurunan admisi di intensif ya, ruang intensif, kemudian peningkatan permintaan DNR, dan yang terakhir peningkatan penggunaan hospice. Jadi kalau di luar ini sudah ada yang namanya hospice. Jadi hospice ini dikhususkan bagi pasien-pasien yang kita perkirakan dalam 6 bulan ke depan pasien kita ini akan meninggal. Jadi kalau sudah kita prediksi seperti itu, idealnya pasien nantinya dirawatnya di hospice. Jadi tidak di rumah sakit, ataupun mungkin di rumah jika mungkin pasien dan keluarga kurang mampu bisa dialihkan ke hospice. Seperti itu. Itu yang di luar negeri. Memang di Indonesia sedang digodok oleh Kemenkes, nantinya akan ada semacam hospice kalau di luar, di kita mungkin istilahnya rumah paliatif. Jadi harapannya nanti pasien-pasien yang mendekati fase akhir hayat bisa istilahnya keluarga nyaman ya bersama pasien dirawat di rumah paliatif atau hospice. Nah, ini istilahnya saya kembali sedikit mengingat mengenai level of care ya, di mana kalau kita lihat, nah di sini kita punya ada LOC 1, LOC 2, LOC 3. Nah, kalau LOC yang terakhir ini istilahnya kita gambarkan dengan warna hitam. Ini pasien-pasien yang terutama keluarga ini sudah menetapkan DNR atau pasiennya sendiri mungkin sudah sempat menstatekan bahwa saya ini DNR. Nah, sehingga nanti akan ada istilahnya klasifikasi tersendiri, yaitu paliatif. Nah, ini memang sampai saat ini pun tidak hanya di kita, hambatan perawatan paliatif ini masih kita dapatkan. Ya, ada banyak aspek. Tentu saja yang pertama dari adanya mitos-mitos ya tentang perawatan paliatif nanti akan kami sampaikan. Kemudian juga mengenai pendidikan tenaga kesehatan mungkin belum sampai ke banyak tenaga medis yang paham dan mengerti mengenai konsep perawatan paliatif, dan juga dari tenaga medisnya sendiri juga belum yang satu suara mengenai oh ini pasien ini sudah stage-nya paliatif atau masih kuratif, dan yang terakhir dari pengampu kebijakan tentu saja dari Kemenkes ya. Jadi ini hambatan-hambatan dan ini tidak hanya di kita, di luar pun ternyata hampir sama. Nah, ini sedikit barriernya, salah beberapa yang asumsi yang berkembang tentang perawatan paliatif dan perawatan akhir hayat atau end of life care. Jadi yang berkembang ini adalah bahwa kalau perawatan paliatif itu hanya untuk akhir kehidupan. Ya, padahal kalau kita bicara konsep awal tidak hanya di akhir kehidupan, bahkan bisa dimulai sejak awal diagnosis. Dan berikutnya bahwa pasien paliatif tidak diobati, ya, meninggal di rumah sakit lebih baik daripada di rumah. Opiofobia, ketakutan terhadap opioid ya, bahwa konsepnya kematian itu adalah kegagalan dan tabu untuk dibicarakan. Dan yang terakhir, kadang pasien dianggap tidak perlu tahu tentang kondisinya. Bahkan diagnosis, kadang-kadang beberapa pasien itu sampai mau meninggal, belum tahu bahwa dia mungkin kanker stadium 4. Ya. Nah, ini dari sisi kebijakan, memang sampai saat ini, perawatan paliatif kalau kita menulis ya di rekam medik ini perawatan paliatif, itu tidak dibiayai BPJS. Ya. Itu satu. Dan kemudian juga ada paradigma bahwa dokter tugasnya menyembuhkan dan tidak boleh untuk menyerah. Jadi tidak boleh give up ya. Dan juga bahwa konsep bahwa kalau disebut sudah dipaliatifkan ini dianggap tidak diapa-apakan. Ya. Padahal sebenarnya apa-apanya yang berbeda, sudah beralih dari sisi kuratif menjadi paliatif. Dan juga tentu saja dilema di kalangan tenaga medis ya, mungkin dari awal sudah menegakkan diagnosis, kemudian sudah sampai memberikan terapi. Nah, ketika sudah fase akhir hayat, nah ini kadang-kadang mungkin semacam dilema ya kepada para sejawat medis. Nah, sebenarnya kita kembalikan kalau perawatan paliatif ini adalah
hak asasi ya bagi setiap umat manusia. Ya, hak setiap pasien kita untuk mendapatkan perawatan yang terbaik sampai akhir kehidupannya. Dan pelayanan yang diberikan harus sedemikian rupa sehingga penderita dapat meninggal dengan tenang, damai, bermartabat, dan dalam iman. Nah, ini kalau saya sarikan penderitaan total pasien akhir hayat itu luar biasa, tidak hanya dari aspek fisik Bapak Ibu, tapi banyak aspek ya, termasuk kekhawatiran sosial, kekhawatiran keuangan, kekhawatiran psikologi, spiritual, masalah berkabung, masalah warisan, dan masih banyak lagi ya. Ini betapa besarnya penderitaan pasien-pasien yang ada di fase akhir hayat. Dan di paliatif, target kita ketika kita memberikan perawatan akhir kehidupan ya, kuncinya kita harus merekognisi dulu mana pasien-pasien kita yang kemungkinan akan meninggal dalam hitungan mungkin hari atau minggu ya. Dan tentu saja nomor 2 ini komunikasi. Komunikasi ini adalah istilahnya yang paling penting dari perawatan paliatif ya, karena yang kita bahas adalah topik sensitif tentang akhir kehidupan. Dan juga diperlukan kita support bagi keluarga, terutama ketika mengambil keputusan berkaitan end of life care pasien. Dan beberapa plan-plan yang bisa kita lakukan termasuk bagaimana tentang decision DNR, nutrisi hidrasi ya. Apakah semua pemeriksaan laboratorium dan penunjang akan tetap dilanjutkan ya. Apakah obat-obatan akan terus dilanjutkan dan masih banyak lagi termasuk manajemen gejala ya. Nah, ini kalau saya sarikan dari buku Palliative Cancer ya. Jadi sebenarnya kalau Waktu kita tinggal 5 bicara menit, dokter. perawatan, siap, Waktu perawatan tidak. pada saat pasien akan meninggal ya, ini targetnya kita punya good quality of death. Salah satunya nyeri dan gejala yang terkontrol ya, di tempat yang diinginkan pasien. Jadi idealnya keluarga bisa menunggui ya, secara spiritual siap didoakan ya, memiliki kesempatan untuk menyampaikan selamat tinggal. Jadi ini adalah target kita ketika kita bicara pasien ini sudah mendekati akhir hayat ya. Nah, ini satu yang mungkin teman-teman sejawat kadang-kadang mau istilahnya menyampaikan idealnya pasien ini tidak dilakukan resusitasi ya, itu bagaimana untuk mengawalinya. Nah, kalau kami di paliatif, kami salah satunya untuk DNR menggunakan skor ini, skor sia-sia ini. Kebetulan sudah diteliti oleh sejawat dari anestesi ya. Jadi skor Forest, jadi dengan skor ini harapannya kita bisa semacam panduan, mana yang dilakukan resusitasi ini pasien kita ini termasuk sia-sia ya, sehingga mungkin kita bisa sampaikan ke keluarga. Misalnya pasiennya sudah tidak mungkin ambil keputusan bahwa idealnya adalah tidak dilakukan resusitasi. Nah, ini tadi saya sampaikan kondisi terminal ya, seperti pasien kasus tadi ya. Jadi ini pasiennya termasuk kasus yang dikatakan tidak mungkin ya, untuk kemungkinan untuk survive itu kecil. Bahkan tindakan yang kita berikan terapi bantuan hidup mungkin adalah terapi yang sia-sia. Nah, kita di Sarjito sudah ada SOP untuk withdrawal and withholding. Jadi yang kita lakukan adalah pada pasien kita ini kita lakukan penundaan terapi bantuan hidup ataupun penghentian terapi bantuan hidup. Nah, ini jadi yang dihentikan atau ditunda adalah terapi yang bersifat terapeutik atau perawatan yang extraordinary seperti dirawat di ICU, RJP ya, obat vasoaktif, intubasi, ventilasi mekanis ya. Tetapi tetap seperti oksigen, nutrisi enteral dan cairan kristaloid ini tetap kita berikan. Hanya yang di atas ini yang extraordinary ini sudah pelan-pelan kita hentikan ya. Nah, ini prinsip etika ya, ada justice ya, termasuk masalah anggaran karena kita tahu kalau misalnya mau masuk ICU itu luar biasa antriannya. Nah, sehingga kita melihat prinsip keadilan ini kita terapkan ya. Nah, ini juga ya adanya mati otak ya, stadium terminal dan kondisi vegetatif permanen. Ya, ini juga salah satu kriteria untuk dilakukan withdraw and withhold ya. Ini juga no change situation, keadaan tidak signifikan menghilangkan penderitaan dan tidak ada tujuan serta situasi tak tertahankan. Nah, untuk penapisan paliatif secara dasar kita dari Sarjito sudah punya panduan, jadi bagaimana kita membantu para DPJP misalnya untuk memperkirakan pasien sudah mulai ya
idealnya sudah dilakukan paling tidak pendampingan kami dari tim paliatif ya. Nah, ini ruang paliatif di Sarjito. Jadi kami di Bangsal Yudhistira, pasien-pasien yang misalnya sudah dilakukan intubasi dan ternyata kita lihat bahwa pasien ini sudah konsep paliatif, bahkan ternyata keluarga memutuskan untuk tidak dilanjutkan untuk resusitasi jantung. Tidak, istilahnya DNR ya, atau withdraw withhold-nya sudah didapatkan, kami rawat di Bangsal paliatif dan harapannya nanti pasien sampai akhir hayatnya mendapatkan haknya ya. Harapannya juga meninggal dalam kondisi yang bermartabat, ditungguin oleh keluarga, didoakan ya dengan maksimal. Ini contohnya pasien paliatif yang istilahnya mendapatkan haknya itu didoakan oleh keluarga besar. Dan terakhir kesimpulan bahwa perawatan paliatif adalah perawatan yang bersifat care ketika kondisi cure mungkin sudah tidak memungkinkan dan adalah hak setiap pasien untuk mendapatkan perawatan yang terbaik sampai akhir hayatnya. Dan perawatan paliatif akhir hayat yang dilakukan sejak pasien berada di unit gawat darurat diharapkan akan meningkatkan kualitas akhir hayat pasien. Dan perawatan akhir hayat bertujuan untuk mendapatkan akhir hayat yang bermartabat. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asika, materi yang luar biasa ya. Untuk menyingkat waktu kita ke materi ketiga, yaitu legal and ethical aspect of emergency care. Sudah hadir bersama kita juga Dr. Surya, spesialis forensik dan medical legal. Waktu 20 menit, Dr. Surya, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Haris. Bapak Ibu semuanya, peserta conference tahunan emergency ini ya, yang dari panitia dari Sarjito ya, Dr. Haris ya. Ya, sebelumnya selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera semua. Ya, ini juga kami ucapkan terima kasih pada panitia yang telah meminta kami juga untuk share ini ya terkait dengan aspek hukum dan aspek etik dan hukum terkait pelayanan emergensi. Ya, saya yakin teman-teman sebenarnya sudah memahami lah ini ya. Jadi makanya tadi saya bilang ini kita sharing dan nanti mungkin ada cara diskusinya ya. Kemudian kami ingin menyampaikan bahwa sebenarnya kalau di Jogja, kebetulan saya selain dapat amanah sebagai Ketua Komite Etik Hukum RSUD Dr. Sarjito, juga di organisasi profesi ID sebagai Biro Hukum Pembinaan dan Pembinaan Anggota di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi terkait tuntutan aspek hukum di Jogja ini, yang dilakukan oleh layanan emergensi ini ya belum ada ya. Jadi walaupun Sarjito pernah ada, pernah ada, tapi sudah hampir 8 tahun yang lalu konteks perdata ya. Jadi karena kita di Sarjito ini rumah sakit pendidikan ya, memang mungkin Bapak Ibu yang bertugas di rumah sakit pendidikan kebetulan memang potensi ya ada gugatan terkait hukum ya, terutama ya kalau etik tidak ada ya, terkait hukum ini juga besar ya. Baik, slide-nya saya sendiri ya, ya. Oh maaf ini ya. Oh enter ya, maaf. Oh yang atas ya. Oh tengah gitu. Oh yang tengah nih. Oh kok malah baliknya. Maaf ini. Oh, yang bawah ya. Baik. Baik, ini saya awali dengan satu ilustrasi kasus ya, bukan kasus real ya, tapi mungkin bisa menjadi trigger bahwa bisa saja ada kondisi seperti ini ya. Jadi misalnya IGD ini kan sering datangi pasien kecelakaan lalu lintas ya, Dr. Haris ya. Jadi dan ini katakanlah kondisi sudah gawat ya, jadi masuk merah gitu ya. Kemudian ya ini kebetulan ini ya, tapi mungkin di rumah sakit besar tidak, mungkin saja di daerah-daerah bisa terjadi potensi ini masih ada ya, karena mungkin berbarengan, kita katakanlah itu berbarengan gitu ya, sehingga dokternya nggak sempat
mengecek ya. Jadi pasien itu langsung tidak hanya satu, tapi langsung ada 2, 3 gitu lah, 4 gitu ya. Sehingga ya, kemudian begitu baru dicek ya sudah tidak tertolong. Nah tentu ini bisa ya potensi, artinya keluarganya kemudian menuntut ya. Jadi kalau ya nanti kita bisa diskusikan misalnya. Kemudian kondisi yang kedua ya ini sudah mengupayakan ya men-screening, dokter triasenya ya, kemudian ya katakanlah sudah harus diintubasi, tapi tetap pasiennya tidak tertolong. Nah, apakah dalam konteks ini bisa dituntut ya atau digugat ya? Jadi kalau dilaporkan ke polisi bisa saja, karena ini kan persepsi masyarakat ya, kalau mereka sudah menduga oh ini dokternya malpraktek, ya mereka akan melaporkan baik ke MKDKI, ke MKIK jarang ya. Jadi kemudian ke polisi ini lebih sering kadang-kadang sekarang ya. Jadi ini yang kadang-kadang merepotkan gitu ya. Kalau sudah dilaporkan ke polisi, walaupun kita dalam posisi benar ya, pada saat kita audit biasanya kan kalau ada case kemudian kita audit, apakah tindakan kita ini sudah sesuai standar atau belum, intinya itu. Tapi tetap kalau sudah bergulir ke polisi agak sulit ya, nanti kita bisa diskusikan. Baik, jadi kemudian kita memahami bersama para teman sejawat bahwa kita akan ada 3 norma ya dalam melakukan menjalankan profesi kita ini ya. Jadi etik yang dikawal oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, kemudian norma disiplin oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan hukum ya. Nah, jadi ya yang sebenarnya kita pahami, kalau persoalan etik dan disiplin ini bisa kita ya atur, kita kontrol ya, umumnya ya bisa mencegah persoalan hukum gitu ya. Jadi kemudian kita pahami bersama juga di Undang-Undang Kesehatan yang terbaru ini, ya sebenarnya kalau kita lihat pengertian gawat darurat di sebelumnya di Undang-Undang Rumah Sakit itu ya hampir sama, cuma ada kata tambahan selain tindakan medis yang segera, tapi ada juga psikologis. Nah, ini psikologis segera. Tentunya untuk penyelamatan nyawa, life saving, dan pencegahan kedisabilitasan. Waktu sebelumnya itu pencegahan kecacatan ya. Mungkin lebih nyaman menggunakan istilah kedisabilitasan ya. Nah, saya masuk dari aspek etiknya. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh dokter, tadi yang palliative care tadi dokter Rasiko, jadi juga dalam konteksnya sudah kaidah dasar bioetik itu kan ada respect for autonomy, beneficence, itu pasti wajib ya, harus kita laksanakan, terapkan dalam melakukan pelayanan dimanapun gitu ya. Jadi apalagi konteksnya di gawat darurat. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, ini sebagai normanya ya, tentu kita sebagai dokter ya kita sudah terikat oleh sumpah dokter. Kemudian kode KI ya, kode etik kedokteran ya, perawat sebagai sumpah keperawatan, karena di GD itu kan selain dokter ya biasanya umumnya tenaga kesehatan di keperawatan ini kan ya, jadi ada juga di sumpah keperawatan, kode etik keperawatan, dan kode etik. Jadi kita sebagai profesi ya tadi ya, norma kita itu dibingkai oleh kode etik dan kemudian disiplin. Dan di rumah sakit, ke rumah sakit itu ada kode etik rumah sakit. Ini biasanya di Starkes ya, TKRS 12 itu kalau pasti sekarang wajib ada komite etik hukum ya. Kemenkes 42 2018 kan harus ada komite etik hukum. Nah, itu yang bertanggung jawab menyusun kode etik rumah sakit dengan dasarnya yang sudah disusun oleh Makersi ya, Makersi Persi itu kan yang kode etik rumah sakit tahun 2022 itu jadi dasar kita untuk menyusun kode etik rumah sakit ya. Nah, ini tadi tentu kita di dalam penerapan pelayanan kita itu tidak terlepas dari nilai-nilai etik tadi, terutama kaidah dasar bioetik ya tadi, respect for autonomy, kemudian kita non malpatient yaitu no harm ya, kemudian beneficent, melakukan yang terbaik buat pasien, justice ya, terus sama ya, tidak membedakan layanan ya, BPJS non BPJS itu ya salah satu contohnya. Selain itu mungkin ada nilai-nilai yang paling sering itu ya tentu adalah veracity, jujur dalam memberikan informasi,
menjaga kerahasiaan, confidential dan altruisme, jadi kepedulian gitu ya, lebih care terhadap pasiennya. Nah, kemudian di pasal 17 Kodeki ditegaskan memang setiap dokter wajib ya kita memberikan pertolongan darurat sebagai wujud tugas peri kemanusiaan. Nah, jadi ini memang konteksnya kayaknya kalau di rumah sakit ya kita bertugas sebagai dokter, ya, dokter triase biasanya ya, tombak ya pasti ya kan memang tugasnya. Ini lebih memang mengarah mengingatkan kita ya di luar rumah sakit gitu ya, menekankan bahwa misalnya kita sebagai dokter bepergian di dalam pesawat terbang gitu kan, ada yang mengalami kondisi darurat, diminta tolong siapa dokter gitu kan, dan jadi ya kalau kita nggak mengaku bahaya gitu ya, jadi nggak mengaku nggak bahaya, kecuali ada yang kompeten gitu ya, misalnya saya dan dokter Haris kan sudah banyak ada sekarang pelatihan di gede dok, ATLS, ACLS, ya tentu dokter Haris yang lebih harus siap gitu ya. Nah, katanya tidak ada dokter Haris, hanya saya sebagai dokter ya saya harus siap gitu ya semampunya gitu ya, itu ya yang dimaksud. Nah, aspek hukum pelayanan gawat darurat ya. Nah, tentu sebagai landasan hukumnya ya Undang-Undang Kesehatan 17/2003, kemudian PMK 290/2008 dan tentu peraturan Menteri Kesehatan terkait pelayanan gawat darurat ya, sistem penanganan gawat darurat terpadu tahun 2016 dan 47 2018-nya ya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah bertugas memang di IGD ini ya harus sudah rutin mengimplementasikan apa yang menjadi tertuang dalam regulasi ini. Dia hanya men-share-nya saja ya, untuk merefresh gitu ya. Di dalam pasal 174-nya ini ditegaskan memang kita Pasyankes ya, milik pemerintah pusat, daerah atau swasta ya. Sekarang diganti masyarakat, sebelumnya kan misalnya swasta. Itu wajib ya memberikan pelayanan kesehatan ya dalam kondisi gawat darurat yang untuk life saving dan pencegahan ya. Nah, kemudian ditegaskan di sana kita ya, jadi Pasyankes itu tidak boleh menolak pasien ya, atau meminta uang muka dan payment gitu ya, dan mendahulukan urusan administratif ya. Ya memang pertama pasti ya, maksudnya sudah di depan pintu IGD itu sudah ditolak itu ya mungkin udah nggak ada lagi maksudnya ya. Tapi tetap masuk kan di screening gitu kan, tetap di screening gitu ya. Ya jadi ya memang ditentukan dulu. Jadi kalau hijau gitu ya tetap ada posisi hijau ya, dong, hijau, kuning atau merah ya, maka di screening oleh triase kan intinya. Jadi ya intinya tidak boleh sebenarnya ya bahwa oh ini di depan pintu UGD ini tidak gawat, ini hijau, ini jangan ke sini, apalagi pasien BPJS belum, itu juga itu sebenarnya menegaskan itu juga ini ya, ini menjadi dilema. Kemudian pasal 275 ya, tenaga medis dan kesehatan menjalankan praktik. Nah ini menegaskan tadi lebih ke arah pasyankesnya. Kemudian ini mengingatkan kita sebagai dokter dan perawat misalnya yang bertugas di rumah sakit bagian IGD, tentu ini ya akan pasti memberikan pertolongan tadi ya. Nggak bisa lagi ya istilahnya mengabaikan ya. Saya yakin yang bertugas di IGD itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah kadang-kadang ya tadi ya, kalau mungkin di Sarjito sudah cukup SDM-nya ya. Jadi kalau rumah sakit tipe D tadi ya, C apalagi di daerah ya, yang malam terutama ini pasiennya banyak, kemudian yang jaga satu gitu ya, repot. Kemudian juga biasanya tidak onset ya, jadi spesialisasi itu beda. Misalnya dengan Sarjito selesai kan onset ya, 4 besar itu kan harus onset. Ya ini yang kadang-kadang menjadi dilema ya. Kalau triase sudah men-screening, kemudian langkah selanjutnya misalnya butuh ini penanganan bedah katakan segitu. Tapi nah kalau bisa onset jadi susah. Kalau misalnya on call, nah ini jadi persoalan. On call itu ya saya juga ya kalau jam 1 malam 2 malam ya susah juga itu ya, kadang-kadang itu di daerah. Kalau Sarjito enggak ya terusnya ya. Nah ini kemudian ya tadi kita sebenarnya pasal 25 ya mengingatkan kita atau memberi kita apa ya, keuntungan bahwa ya silakan kita lakukan tindakan untuk life saving ya pada pasien yang dalam kondisi kita screening tadi di awalnya, dan kita lakukan tindakan misalnya kondisi gawat darurat tadi lah, kemudian pasiennya tadi
tidak tertolong, ya ini dikecualikan dari tuntutan ganti rugi, gitu ya, dikecualikan. Ya, ini suatu bentuk perlindungan hukum sebenarnya, tuntutan ganti rugi. Jadi kalau pasiennya, kalau pasien sudah meninggal, tidak bisa keluarganya, gitu ya. Ya ini sebenarnya ini jadi dasar perlindungan kita, nggak bisa. Ya. Namun, ya dengan catatan, ya tetap harus bisa dibuktikan bahwa tindakan kita itu juga sesuai standar, tuh. Nggak bisa bahwa oke, aku kan sudah berupaya yang terbaik, nggak bisa. Nanti diukur juga, dinilai juga, gitu ya, bahwa apakah tindakan kita ini memang sudah benar sesuai standar atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian di pasal 189-nya ayat 1 butir C-nya bahwa rumah sakit ini punya kewajiban memberikan pelayanan gawat darurat. Jadi mengingatkan bahwa tadi menegaskan lagi ya. Dan sesuai dengan kemampuan pelayanannya. Tadi ya tipe D tentu beda dengan C ya. B, A tentu ya. Nah, jadi ya ini yang jadi dilema ya. Tipe kalau SDM-nya kurang, ini salah satu bentuk misalnya update ilmu ya. Berarti itu jadi agar yang teman-teman yang jaga di IGD ini jadi sesuai dengan kompetensinya ya rumah sakit ini harus benar-benar mungkin ini juga yang mestinya misalnya tipe D harusnya sudah punya paling nggak sarana resusitasi harusnya ada dong. Tapi pertanyaan kalau nggak ada, nah ini tapi kan harusnya dia ada gitu ya. Nah, enggak, ini menjadi masalah juga ini ya. Ya tapi dasar norma inilah mengingatkan ya. Jadi ya ayolah kita lengkapi. Tapi memang tentu dilihat diukur sesuai kemampuan layanannya. Nah pasal 192-nya, nah ini juga memberikan perlindungan hukum. Jadi kalau pasiennya tadi menolak gitu ya. Tadi ya menyampaikan donor resusitasi DNA tadi tidak mau lagi dan sebagainya ya kalau pasien atau keluarganya kadang-kadang keluarganya kan kadang-kadang nggak menyadari ya bahwa ya yang A setuju paliatif DNA tapi ada yang ini kok dokternya tidak melakukan tindakan apa-apa gitu kan ya sebenarnya ada bukti bahwa memang keluarganya pasien sudah menolak menghentikan pengobatan sehingga apalagi itu tidak bisa dituntut ya. Oke. Nah, di dalam Permenkes 47 pasal 3-nya ini mengingatkan bahwa harus memenuhi kriteria kegawat daruratan tentunya, yaitu mengancam nyawa. Tentu masing-masing ini dalam proses triase men-screening itu sudah ada standarisasinya dong ya. Kalau sebesar Sarjito pakai setahu saya Emergency Severity Index ya. Nah, itu saya yakin setiap rumah sakit ada sudah ada kriterianya lah ya memang harus screening. Kemudian nah ini juga menegaskan pasal 11-nya di Permenkes 47 ini dokter gigi perawat dan tenaga kesehatan lain sebagaimana ayat 2 tadi harus memiliki kompetensi kegawat daruratan. Jadi nggak ada lagi ceritanya dokter yang jaga tugas di IGD itu inkompeten gitu ya. Jadi kalau ada masalah nah itu tadi. Jadi ini peran komite medisnya tentunya kan. Begitu orang mendaftar masuk tiba-tiba langsung ditempatkan di IGD. Wah ini kan tidak mungkin ya. Mestinya komite medis lewat subkomite kredensial itu sudah mengecek dulu ya. Menapis ini sudah sesuai punya kompetensi enggak ya. Jadi kemudian baru direkomendasikan pada direktur mengeluarkan ya clinical appointment bahwa dia salah satunya tadi misalnya sudah sekarang apa dok ADLS, ACLS, mungkin ada lagi yang baru-baru ya itu silakan gitu ya. Jadi benar-benar ini yang harus menjadi artinya perhatian gitu ya. Jadi kalau misalkan di satu daerah ya, mungkin di daerah ya, mohon maaf ini masuk di daerah gitu karena kurang SDM tadi ya belum sempat mungkin ada training pelatihan kemudian ditugaskan di IGD ke satu dokter. Ya kemudian kebetulan di dalam pasien yang tidak tertolong, kemudian si keluarganya menuntut. Nah tentu ya tadi kalau sudah dilaporkan polisi melakukan pemeriksaan dia ini sesuai standar atau enggak gitu kan. Kemudian kompeten atau enggak itu dulu. Nah ini menjadi masalah kalau menurut pendapat mereka tidak kompeten ya. Ya ini mengingatkan hanya ada dalam pelayanan gawat darurat juga terintegrasi dan ini ya terpadu ya sekarang sudah nih. Jadi ini mungkin membantu melibatkan masyarakat sehingga orang membutuhkan gawat darurat itu bisa cepat gitu ya terlayani nih. Jadi jangan sampai ada ceritanya mungkin saya setuju banget dengan ini ya tidak tertolong yang mestinya bisa tertolong gitu ya dengan pelayanan terpadu ini.
Di pasal 4-nya terdiri atas sistem komunikasi, penanganan korban darurat, dan sistem transportasi gawat darurat ya. Kalau di Jogja, Sarjito kita leadernya ini ya, berarti ya, sebetulnya itu ya. Jadi semua sudah ke sana. Nah, pasal 193-nya mengingatkan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian. Nah, ini yang sebenarnya hal-hal terkait ini kita dulu organisasi profesi menyarankan ya mestinya ada apa bisa di semacam bahwa normanya ini ya jangan langsung mengatakan bahwa ini bisa bertanggung jawab secara hukum ya kelalaian ya. Jadi ya keinginan kita sebagai organisasi profesi ID kan gitu dok ya, bahwa ini harusnya kita tuh seperti misalnya profesi advokat dan sebagainya itu kan seperti kesannya ada bahwa mereka dapatkan perlindungan hukum ya, tidak bisa dituntut digugat seperti itu. Ya, nah, namun ini ya sudah, ini sudah ada aturan seperti ini. Artinya rumah sakit ya tentu tadi ya mengawasi betul bahwa yang jaga tadi SDM-nya, sarana prasarana fasilitasnya itu harus manajemen harus mengatur betul ya, jangan sampai karena kalau itu ada kelalaian tadi oleh SDM-nya yang berjaga, kemudian baik itu sistem dan sebagainya, rumah sakit dalam konteks ini kan manajemen yang bertanggung jawab, gitu ya, bertanggung jawab itu mas. Dalam hukum sering disebut dengan vicarious liability ya, tanggung jawab renteng. Jadi nggak bisa hanya manajemen menyalahkan dokternya yang jaga itu, enggak. Jadi ini mengingatkan agar manajemen betul-betul memperhatikan betul ya, jangan sampai itu tadi ada SDM-nya tadi melakukan kelalaian ya. Ya, dan pasal 273 ya ini tadi ya bahwa kita mendapatkan perlindungan hukum namun sepanjang ya sesuai standar ya. Jadi Bapak Ibu teman saya yang bekerja di IGD ya, dokter ataupun perawat ya, jadi kita misalnya menangani pasien misalkan tidak tertolong ya sudah berbuat yang terbaik ya, itu misalnya dituntut oleh keluarga pasiennya. Nah tentu kita melakukan audit ya, dan pada saat melakukan audit itu pertanyaan dasarnya ini sudah sesuai standar atau enggak gitu kan. Nah ternyata begitu kita cek SPO-nya enggak ada, PPK-nya enggak ada beberapa nilai-nilai etika tidak dijalankan. Wah ini artinya ya warnanya hitam gitu ya. Jadi kalau kita fight, ya istilah kita itu susah ya. Walaupun ya sekarang putih pun itu ya tetap kita mediasi ya, tetap maksudnya mediasi artinya melakukan penjelasan. Oh sudah mau habis nih waktu. Baik, mungkin nanti bisa. Nah kemudian ini juga mengingatkan bahwa ada pasal tentang kaitan pidananya ya. Jadi kalau kita tidak melakukan pertolongan tadi dalam kondisi darurat ada penjara 2 tahun, sanksi 200 juta dan bisa kemudian tidak tertolong gitu ya, tidak melaksanakan tadi ya, membiarkan begitu sehingga tidak tertolong, menyebabkan cacat kematian pimpinannya ini ya dari 10 tahun atau dana ini mungkin agar pimpinannya betul-betul aware gitu. Jadi aware terhadap SDM-nya melakukan pelayanan khususnya di gawat darurat tadi ya. Nah, ini kita mengingatkan bahwa Permenkes 290/2008 bahwa dalam kondisi gawat darurat tidak perlu informed consent, boleh ya, tetapi setelah pasien sadar baik itu segera diberikan penjelasan. Nah, ini. Oke, sebagai kesimpulan, tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam berikan pelayanan kesehatan baik kondisi gawat darurat maupun non gawat darurat harus ini tadi ya, ini salah satu bentuk acara sehingga Bapak Ibu di-refresh lagi untuk ya benar bahwa kita ya harus menjalankan baik kaidah etik dan hukum yang sudah ada sehingga bisa terhindar dari tuntutan hukum baik dari pasien maupun keluarga pasien. Demikian dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih Dr. Surya, Bapak Ibu peserta simposium. 3 materi sudah disampaikan oleh narasumber yang luar biasa ya, Dr. Ketut terkait alur manajemen di IGD, kemudian Dr. Asiko tadi palliative care, ditutup Dr. Surya dengan aspek etik dan hukum ya, menarik ya. Tiga-tiganya itu bisa bersinggungan ya Dr. Surya ya. Baik,
Selamat siang, Dokter Ketut masih bergabung, nggih? Masih, dokter Baik, masih siap. baik. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, dokter. Nanti kita mungkin batasi aja, kita pilih satu-satu ya. Pertanyaan mungkin yang pertama saya bacakan ya untuk Dokter Ketut. Ya, terima Izin kasih. bertanya untuk Dokter Ketut, saat ini dalam PMK 47 tahun 2018 tentang layanan gawat darurat, belum Ya, disebutkan secara eksplisit standar waktu. Tadi kan Dokter Ketut menyampaikan terkait 211 dan sebagainya ya. Nah, apakah mungkin bisa 4 jam itu bisa dijadikan standar nasional ya untuk IGD di Indonesia atau di sekitar kita? Mungkin itu Dokter Ketut mungkin langsung bisa di-share terkait. baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Dr. Andreas ya, jadi sehubungan dengan PMK 7 tahun 2018. Jadi di dalam PMK itu memang menentukan untuk ketetapan Kementerian tentang penanganan pasien gawat darurat secara terpadu. Memang secara implisit tidak disebutkan waktu. Tapi yang terpenting pada pasien gawat yang betul-betul gawat darurat harus segera. Jadi segera bukan 4 jam lagi, harus segera untuk mendapatkan pertolongan. Kalau tidak apa yang disampaikan tadi sama dokter itu bagus tadi. Jadi betul-betul jangan sampai melantarkan pasien atau menunda pasien yang betul-betul membutuhkan pertolongan segera. Makanya kami tadi menyebutkan kalau memang itu situasi betul-betul gawat darurat yang betul-betul memerlukan resusitasi itu zero waktunya, betul-betul hitungan menit harus segera. Harus segera. Bahkan kami kalau hubungan pada pasien-pasien trauma kami pakai standar kami di rumah sakit di rumah sakit Propura itu platinum 10 menit, jadi 10 menit dia harus selesai dalam melakukan resusitasi dan langsung masuk ruang operasi secepat mungkin. Karena respon time sangat-sangat penting sekali di dalam kegawat daruratan. Sedangkan yang saya sampaikan model 211 itu adalah bagaimana pada pasien-pasien yang memang betul-betul bukan emergensi, pada pasien yang subakut, pada pasien-pasien yang memang hanya memerlukan penanganan sementara. Jadi kita untuk mengurangi antrean pasien atau loading pasien di UGD itu, bagaimana dalam waktu 2 jam itu selesai di dalam pemeriksaan, melakukan penanganan awal, kemudian sampai kita siapkan ruang perawatan. Bahwa hitungannya 2 jam satu-satu itu betul-betul dalam 4 jam itu pasien sudah tidak berada lagi di UGD. Jadi UGD itu betul-betul kosong jadinya. Jadi betul-betul pasien itu tidak stagnan di ruang gawat darurat. Kita langsung pindahkan dalam waktu 4 jam. Nah, ini bisa dipakai standar. Saya belum berani untuk melakukan bahwa ini untuk dipakai standar nasional. Nanti itu kan kebijakan dari kementerian. Sedangkan kami di Rumah Sakit Prof Murah mencoba. Kita harus ada tolok ukur kita, waktu kita di dalam menangani pasien bahwa dalam hitung 2 jam itu sudah selesai. Bahwa di dalam melakukan pemeriksaan, penunjang sampai betul-betul penanganan awal. Sudah selesai dalam 2 jam. Menunggu untuk konsultasi, pemeriksaan dan lain sebagainya. Kita kasih waktu lagi 1 jam. Kemudian 1 jam lagi bahwa pasien sudah siap untuk di ruang perawatan. Jadi betul-betul kita sudah mengestimate waktu setiap satu pasien segera dalam waktu 4 jam itu selesai di UGD. Jadi tidak lagi pasien menunggu karena menunggu ruangan kosong untuk persiapan bed, menunggu keluarga dan lain sebagainya, menunggu administrasi dan lain sebagainya. Biasa di sana lah kadang-kadang terjadi wasting time, jadi waktu yang terbuang, yang tersia-sia, tapi pasien masih di ruang UGD. Ini yang kita antisipasi, jangan sampai terjadi penumpukan pasien di UGD. Makanya kita pakai standar waktu. Gitu. Silakan nantinya dari keputusan dari mungkin keputusan paling tinggi ini menentukan jam-jam, tapi untuk yang situasi gawat darurat tidak ada waktu. As soon as possible, harus sesegera mungkin. Itu dalam situasi gawat darurat. Saya kira begitu. Jawab, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Ketut. Jadi kalau emergensi 0 menit ya, dokter ya. 0 menit. 0 menit. Respon Ya, time 0 menit ya. harus Baik, segera. terima kasih Dokter Ketut. Saya kira banyak ya pertanyaan yang lain karena kalau terkait alur IGD itu kita nggak habis mungkin sejam 2 jam setengah hari kita diskusi dengan alur terkait alur IGD dan mungkin manajemen alur IGD nggak akan habis ya Dokter Ketut ya. Ya, Tapi tergantung nanti situasi mungkin kondisi rumah sakit. betul, betul. Nanti panitia bisa mereka pertanyaan juga. Nanti mungkin bisa minta bantuan nanti di luar sesi ini untuk Dokter Ketut bisa bisa memberikan jawaban sehingga nanti kita bisa share ke
ke peserta ya, karena tidak mungkin kita bisa bacakan satu persatu. Oke, siap. Kemudian ya terima kasih Dokter Ketut. Untuk Dokter Asiko ada pertanyaan juga ini Dok terkait pasien paliatif ya. Izin bertanya untuk Dokter Nur, pasien paliatif tetapi di RS kami belum ada bangsal paliatif dan tidak ada edukasi terkait DNR sebelumnya. Jika pasien mengalami cardiac arrest, apakah tetap dilakukan RCP atau tidak, Dokter? Terima kasih. Monggo Dokter Asiko mungkin bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Terima kasih. Nih, jadi untuk yang pertama, jika misalnya di setting rumah sakit Bapak Ibu tidak ada bangsal paliatif, tapi ternyata memang pasien kita ini layak untuk mendapatkan perawatan paliatif, apalagi memang dari keluarga dan pasien menghendaki seperti itu. Prinsipnya bisa dilakukan di bangsal manapun, tidak harus di bangsal paliatif. Yang penting prinsip-prinsip dari perawatan paliatif ini sudah bisa kita optimalkan, kita berikan kepada pasien-pasien kita ya. Jadi memang kalau di paliatif itu intinya komunikasi dan edukasi itu vital banget ya. Jadi misalnya tidak ada enggak masalah. Jika ada bangsal paliatif itu harapannya jadi lebih baik ya karena lebih terspesifikkan, terkhususkan pasien-pasien kita ini dijadikan satu. Walaupun memang kalau di Sarjito realitanya bangsal paliatif kita ini lebih mirip sebagai hospice ya. Bangsal akhir hayat atau akhir kehidupan seperti itu. Kemudian tadi yang kedua, jika ada pasien mengalami cardiac arrest, jika memang kita tidak ada data sebelumnya bahwa pasien ini adalah pasien nantinya istilahnya paliatif, apalagi belum ada DNR ya, statement DNR ya tentu saja harus dilakukan resusitasi ya. Tapi kalau sudah ada statement itu ya memang idealnya tidak dilakukan resusitasi. Justru bagaimana kita komunikasikan ke keluarga ya bahwa ini adalah kemungkinan arrest-nya ini bisa jadi menuju ke akhir hayatnya pasien. Jadi kita lebih memberikan istilahnya kenyamanan di akhir hayat pasien, keluarga bisa mendampingi ya. Jadi good quality of death, meninggal yang bermartabat itu yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dok. Baik, terima kasih Dokter Asiko. Jadi mungkin intinya edukasi ya Dok ya terkait Ya, paliatif ya sehingga keluarga juga hubungannya nanti dengan Dokter Surya ya komplain dan sebagainya ya. Pertanyaan lagi oke. mungkin untuk Dokter Surya ya melanjutkan. Ah ini secara mediko legalnya bagaimana Dok untuk menyikapi misalkan Ya. pasien datang sudah midriasis sudah ada tanda-tanda ini kemudian kita nyatakan DOA nih. Ya, Dok. Kemudian tapi keluarga mungkin masih tetap menghendaki Ya. karena kadang kan kalau masyarakat tuh melihat, ini sudah kondisi kayak gini kok rumah sakit di IGD nggak melakukan apa-apa gitu kan. Nah itu kalau dari secara mediko legalnya bagaimana? Apakah Ya. Ya. kita menyikapinya? Mungkin seperti Baik, itu Dokter Surya. terima kasih Dok. Jadi sebenarnya kita waktu mengeses bahwa ini asistul, itu kan sudah melakukan satu pemeriksaan ya, tindakan ya, bahwa kemudian kita bisa menetapkan bahwa ini ya sudah DOA gitu ya, saya bahwa itu. Ya, cuma berarti tadi sama seperti Dr. Nur, berarti masalah komunikasi saja sebenarnya. Jadi secara aspek etik dan hukum, jadi kalau tadi kan kita veracity, kejujuran tadi ya. Jadi bahwa memang tadi kita kompeten. Jadi yang penting ini kita nggak ragu tuh mengesesnya bahwa memang pasiennya ini memang asistul dan betul midriasis ya. Itu betul-betul harus kita bisa pertanggungjawabkan ya, jangan sampai ragu gitu ya. Jadi maka tinggal di persoalannya ya memang unik ini keluarga ini kan berarti sama seperti itu. Karena tadi ini komunikasi itu jadi ini juga menjelaskan etika tadi karena memang kaidah respect for autonomy ya kita sudah melakukan beneficent non beneficent yang terbaik dan tidak memang pasien. Tapi kita memang respect for autonomy, utamanya memang bagi pasien, tapi pasiennya sudah kondisinya dianggap DOA. Berarti kan keluarganya gitu. Maka kita saya kira bisa dikomunikasikan. Tapi memang menarik kalau seandainya kemudian tadi ya dituntut pun ya misalnya pasien kita dianggap tidak melakukan apa-apa. Ya dilaporkan ya baik ke MKIK atau berarti kan di MKIK kita bisa tadi ya bahwa kita sudah melakukan yang terbaik kecuali kita tidak melakukan apa-apa gitu tidak mengeses dan sebagainya ya itu masalah ya. Nah kalau sudah tadi yang penting bagi kita mempertanggungjawabkan bahwa kita sudah melakukan tadi yang benar ya sesuai standar
udah nggak ada masalah itu sih sebenarnya ya. Jadi kita diperkarakan pun ya menang lah sebenarnya. Gitu. Memang repot kalau diperkarakan, repotnya itu sih ya itu tadi. Ya syukur sebenarnya dengan sudah dikomunikasikan tadi sudah bisa clear ya, bisa dipahami itu ya. Syukur. Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Surya. Mungkin satu pertanyaan live kalau ada yang mencoba, kita masih punya waktu sekitar 2 menit ya. Ada yang mau langsung bertanya kepada narasumber, Dokter Ketut, Dokter Asiko, atau mungkin Dokter Surya? Kalau tidak ada, mungkin satu pertanyaan lagi ya. Memang terkait apa namanya etik hukum ini menarik ya. Mungkin satu kepada Dokter Surya ada pertanyaan nih. Izin mohon arahannya mengenai kasus berikut, Dok. Kami memiliki pasien usia 20 tahun, pos ROSC dan setelahnya terintubasi. Pada perawatan hari kedua di ICU dengan ventilator, keluarga meminta pasien dipulangkan alias APS ya. Padahal saat itu napas spontan tidak ada. Inform concern APS sudah diperoleh, lalu bagaimanakah selanjutnya? Apakah sama dengan menghentikan nyawa secara sengaja bila nakes yang mematikan alat venti, atau sebaiknya keluarga yang mematikan alat? Mohon arahannya, Dok. Terima kasih. Monggo Dokter Surya, ini Ya, menarik ya. ya betul. Jadi inilah dilema ya, namanya dilema, bisa saja masuk dilema klinis ya. Jadi kadang-kadang memang aspek etika tadi kan juga selain perilaku ya, kita tadi juga dalam konteks untuk menghadapi dilema. Jadi keputusan klinis kita harus seperti apa. Jadi ya bahwa ini kan sebenarnya tadi ya dari secara klinis diagnosisnya bahwa ini tadi kan bahwa sebenarnya belum bisa napas spontan gitu dok, kuncinya kan itu ya. Jadi nggak bisa dipulangkan itu kan. Ya, jadi kalau itu dipulangkan, nah kemudian, nah ini bisa tadi dianggap tindakan ya euthanasia kan itu kan. Nah tadi konteksnya ini juga sudah dijelaskan, tapi tetap ya tadi pom concern sudah, tapi ya ini kok tetap keluarganya karena seperti itu kan. Jadi eh, tadi sebenarnya eh, di Undang-Undang Kesehatan yang terbaru itu juga disebutkan bahwa eh, pasien menolak ya melakukan atau keluarganya ya tindakan sudah dijelaskan dengan secara komprehensif, tapi tetap ya. Jadi tadi itu bukan, kita nggak bisa disalahkan atau dituntut secara hukum baik perdata maupun pidana. Nah itu sebenarnya kuncinya. Jadi nggak ada masalah karena ya tetap tadi kan keluarganya yang menolak untuk tetap dirawat ingin dipulangkan. Nah, karena harusnya ini kan belum bisa gitu kan. Itu. Jadi itu kuncinya. Nih. Baik, terima kasih Dokter. Mungkin untuk menyingkat waktu ya, dan karena kalau diskusi apa namanya terkait IGD dan etik kemudian paliatif itu mungkin tidak ada habisnya ya. Mungkin sementara nanti mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa direkap panitia ya. Kita akhiri sekian. Terima kasih Dokter Surya, Dokter Asiko, Dokter Ketut sudah Terima memberikan kasih. materi yang luar biasa untuk bahan kita diskusi dan perbaikan di masing-masing instansi ya. Mungkin saya sedikit menyimpulkan dari 3 materi ya. Yang pertama alur pasien, yang terpenting adalah tadi perlu ada apa namanya medical support, manajemen support, kemudian ada SOP juga, dan kita mungkin respon time ya. Untuk emergensi kita respon time tidak ada 1 menit 2 menit tapi 0 menit ya. Jadi 2 jam, 1 jam, 1 jam tadi mungkin untuk yang apa proses perawatannya, tapi untuk emergensi respon time kita dahulukan gitu ya. Kemudian terkait palliative care, mungkin yang utama dari palliative care itu adalah kenyamanan pasien ya Dokter Asiko ya. Bahwa apa namanya tidak menyembuhkan tapi setidaknya pasien itu akan menjalani apa namanya masa-masa sakitnya itu menjadi lebih nyaman ya. Kemudian dari sisi etik dan apa hukum ya terkait perawatan IGD memang beresiko sekali dimanapun pelayanannya, apalagi di IGD. Sekarang banyak juga pasien ya, apalagi BPJS ada yang berobat ke IGD, BPJS tidak
tercover, akhirnya rawan komplain, rawan tuntutan dan sebagainya. Pada intinya sih terkait kode etik, kita harus mengikuti kode etik, kemudian peraturan-peraturan, undang-undang, dan juga SOP penting untuk kita sebagai panduan dalam pelayanan, sehingga apapun yang terjadi nanti kita kalau sudah sesuai SOP, sudah sesuai kode etik, maka pelayanan bisa lancar dan kita sebagai tenaga kesehatan juga akan aman ya, rumah sakit sebagai instansi juga akan aman. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita yang luar biasa, Dr. Ketut, Dr. Asiko, kemudian Dr. Surya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta simposium yang sudah 2 hari ya mengikuti. Kemudian mengingatkan hari Senin, Selasa masih ada workshop ya untuk di lokasi di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito bagi yang ikut mendaftar workshop. Mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Terus, Mas.